Jika ada seorang istri yang ia dengan sengaja menghindar dari kasur suaminya, yang maknanya apa? Menghindar untuk bermesraan indah dengan suaminya, maka ketahuilah sepanjang malam ia dikutuk oleh malaikat. Jangan dipandang hadis ini pandangan hadis merendahkan seperti sebagian orang yang mengatakan ini perempuan kok dianggap kayak apa saja. Engkau adalah tempat keindahan di sini, wahai wanita. Justru seindah-indah pekerjaan yang harus kau kerjakan, melayani seorang suami. Apakah Anda tidak mengerti kemesraan dan keindahan? Apakah Anda tidak pernah merasakan indah melakukan hubungan suami istri? Anda tidak merasakan indahnya pelukan seorang suami? Kasihan betul Anda kalau begitu. Kalau Anda mengerti keindahan dan kemesraan, tentu hadis ini adalah hadis yang paling indah bagi Anda, wahai seorang wanita. Bukan diskriminasi, bukan. Bukan pelecehan terhadap wanita, bukan. Akan tapi mengukuhkan itulah tugasmu, wahai wanita. Dengan begitu adalah pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wanita yang dikatakan sebagai wanita salihah. Fasalihatu qanitatun. Dalam riwayat Al-Quran disebutkan fasalihatu qanitatun, wanita-wanita salihah, yang dia adalah patuh menjalankan tugas-tugas agama, diantaranya adalah tugas kepada suami. Dan memang ada kalanya seorang istri mungkin dalam keadaan uzur, wajar, tapi menolaknya karena uzur, bukan karena ogah-ogahan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu." Jika seorang laki-laki menginginkan istrinya lalu dipanggil untuk keindahan, ila firashihi, bukan untuk berantem, bukan untuk main tempeleng, tidak, ila firashihi. Istri yang diajak ke kasurnya, ngajak kemana ini? Bukan diajak nyangkul di sawah, bukan. Bukan diajak memikul batu, bukan. Diajak ke kasur. Fabata ghadbanat, ataunya istrinya itu ogah-ogahan sampai suami itu marah naik pitam. Alaiha, kepada wanita tersebut, la'anathal malaikat. Suami marah. Karena mungkin suami di luar ketemu dengan bermacam-macam godaan. Wanita yang tidak menutup aurat bangkitkan syahwatnya karena dia orang yang beriman, takut kepada Allah, dia ingin ketemu istrinya, ingin bermesra dengan istrinya. Lihat, istrinya untuk melampiaskan keindahan itu, untuk bermesraan, keindahan, melampiaskan syahwat, dan melampiaskan syahwat adalah syar'i. Jangan direndahkan kalau seorang suami ingin melampiaskan syahwat kepada seorang istri. Yang menganggap ini adalah rendah, dialah wanita rendah. Karena apa? Melampiaskan syahwat dengan seorang istri adalah kemuliaan. Coba kalau seandainya Anda seorang istri, tiba-tiba syahwat dicabut dari suami Anda, nyesal atau tidak? Anda akan menyesal. Tiba-tiba Allah menjadikan suami Anda tidak punya syahwat kepada Anda, ayo. Problem dalam rumah tangga, ayo. Bermesraan adalah tugas Anda, maka wahai para istri, dengar nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Biasakan patuh dengan seorang suami. Ada pertemuan yang lain, ada nasihat buat kaum pria, bagaimana harus penuh kasih sayang, berlemah lembut dengan istri, menghargai istri, mengerti di saat istri ada uzur. Itu adalah hal yang harus difahami oleh seorang suami. Akan tapi ini nasihat buat adik putriku, harus engkau fahami, tugasmu adalah indah. Secapek apapun ketahuilah, kalau orang paham capek kayak apapun akan hilang dengan keindahan. Artinya semestinya seorang istri yang merasakan seharian penat, capek, urusan dapurnya, urusan nyuci baju, akan tapi di saat bertemu dengan suami, jadikan itu saat indah untuk bermesraan. Kalau ternyata itu semua menjadi tidak indah bagi Anda, bermasalah di hati Anda, ada apa? Ayo, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita gapai kebahagiaan di akhirat dengan menciptakan keindahan di dunia. Patuhlah wahai istri kepada suamimu di dalam urusan-urusan kebaikan, khususnya di dalam urusan kemesraan. Tapi tidak boleh patuh urusan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Anakku, kelak ketika ibumu menua, mungkin ibumu akan terlihat menyebalkan. Ibumu mungkin bertingkah kekanak-kanakan seperti engkau dulu kecil, nak. Sabarlah, nak. Seperti sesabar ibumu menemani masa-masa kecil kamu dulu. Nah, barangkali nanti ibumu terkena demensia, susah mengingat, susah memahami.
atau melontarkan pertanyaan yang sama berulang kali padamu. Maklumi ibu ya nak, seperti kemakluman ibumu saat kau bertanya banyak hal tentang apapun yang kau dengar dan kau temui saat kau kecil dulu nak. Ibumu pasti bahagia. Ibumu pasti bahagia melihatmu tumbuh menjadi anak yang aktif, anak yang sehat, anak yang sukses, anak yang berbakti kepada orang tuamu. Anakku, esok nanti terserah kau ingin menjadi apa. Engkau mau jadi dokter, engkau mau jadi pilot, arsitektur, bahkan presiden. Buah kalau udah busuk, lama-lama jatuh sendiri, tanpa perlu Anda jatuhkan. Orang kalau udah jahat, akan jatuh sendiri, tanpa perlu Anda jatuhkan. Jadi Anda nggak usah sibuk jelek-jelekin orang lain, nyebarin aibnya orang lain. Enggak. Ini kalau orang rusak, culas, orang ini nggak amanah, jatuh sendiri nanti. Dengarkan nasihat ini. Kalau seleramu yang ketinggian, bercerminlah. Kalau karaktermu yang bermasalah, berubahlah. Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Duit haram, duit tipu, duit bohong, duit main timbangan, dibawa pulang ke rumah, dibelikan beras, berasnya ditanya dari nasi, nasinya dimakan anak-anak. Nasinya halal, tapi diambil dari uang yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Karena kalau dia makan haram, tak senang dengan ulama, tak senang dengan kiai, tak senang dengan habaib. Kenapa? Bersarang setan dalam badannya. Di mana letak sarang setan? Hati. Hatinya dari mana? Darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan, jantung naik ke otak, otaknya menjadi hitam. Yang pertama kali gelap adalah hatinya. Sedekah terbaik kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim adalah 4 kondisi. Ini disebut sedekahmu yang terbaik. Yang pertama kata Rasulullah SAW, sedekahmu saat engkau masih sehat. Yang kedua, sedekahmu saat engkau kekurangan. Yang ketiga, sedekahmu saat engkau sedang butuh-butuhnya dengan hartamu yang kamu sedekahkan. Yang keempat, ta'mulul ghina, engkau mendambakan kekayaan. Di saat 4 kondisi ini, itulah sedekahmu yang terbaik. Ada 3 kesalahan orang pintar itu. 1, orang pintar kesalahannya, nggak semuanya ini. Ini secara umum aja. Banyak yang tidak percaya orang lain. Ini hukum reciprocal, saling berbalas. Kalau Anda tidak percaya orang lain, Anda pun pasti akan tidak dipercaya orang lain. Kesalahan orang pintar kedua itu cenderung sombong. Orang sombong itu juga tidak disukai oleh orang sombong yang lain. Sama-sama sombong aja, itu nggak bisa saling sukai. Kesalahan orang pintar ketiga, saking pintarnya semuanya dihitung. Padahal dalam bisnis, saya bisnismen, kadang-kadang kita tuh ngitungnya nggak boleh lama-lama amat. Peluang itu at the second gitu. Dalam berbisnis kita kadang-kadang harus menggunakan intuisi. Jadi buanglah kesombongan kita. Bergaullah, hargailah semua orang. Ya, karena jadilah pribadi yang menyenangkan. Untuk profesi apapun yang kita tekuni, ya, kita harus menjadi orang yang menyenangkan.